Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada siang ini di acara kajian Ramadan Fakultas Agama Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaat pada kita di yaumul qiyamah. Saya sebagai moderator pada kajian siang ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ustadz Mujib, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutupan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk sesi yang kedua, yaitu kajian. Pada bulan Ramadan kali ini alangkah baiknya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah kajian seperti ini. Ibnu Qayyim berkata, jika kita tidak disibukkan oleh hal-hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kajian seperti ini yaitu belajar tentang sejarah ulama-ulama Indonesia. Ruang lingkup sejarah yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang insya Allah kita akan belajar sejarah sebagai kisah, lalu belajar sejarah sebagai ilmu. Baik, langsung saja kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian tentang mengenal lebih dekat ulama-ulama Indonesia, Kiai Haji Maksum Lasem, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thayyibin at-tahirin. Adik-adik yang berbahagia, teman-teman dosen yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita memasuki pada diskusi perdana yang insya Allah kita rencanakan sampai 9 kali pertemuan di Aya Reading Room ini. Untuk posonan kali ini di Fakultas Agama Islam, kita akan mengenal lebih dalam para ulama-ulama, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita yang barangkali menjadi banyak pelajaran yang bisa kita timba dari para ulama-ulama kita. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan yang pertama ini saya Al-Fakir akan mencoba mempresentasikan tentang Simbah Kiai Maksum Lasem. Terus terang kenapa saya memilih Simbah Kiai Maksum ini, secara genealogi intelektual bisa dibilang saya pribadi termasuk bisa jadi cicit atau mungkin buyut secara keilmuan ya dengan Mbah Maksum, karena saya berguru kepada Kiai Abdul Basir Hamzah di pesantren Al-Anwar. Saya berguru di mana Kiai Basir merupakan murid daripada Kiai Muslih Meranggen, dan Kiai Muslih sendiri adalah salah satu dari murid dari Mbah Maksum Lasem, pernah ngicip ilmunya Mbah Maksum Lasem. Dan memang hampir semua ulama-ulama kita nanti ternyata ketemu semuanya nanti. Siapa sebenarnya Mbah Maksum Lasem ya? Mbah Maksum Lasem itu hidup satu periode dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan ada yang bilang bahwa Mbah Maksum ini sebenarnya kalau dibanding usianya Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih tua dari Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi memang data sumber dari sejarawan tidak bisa memastikan ya. Kita tahu pada zaman dahulu itu orang-orang tidak punya tradisi
lahir bayi dicatat gitu. Itu yang menjadi penyebab kenapa kemudian orang seperti Mbah Maksum tidak bisa diinikan. Tapi memang ada beberapa tetenger para sejarawan, misalnya Mbah Maksum itu menyaksikan peristiwa Krakatau gitu. Jadi dari situ orang kemudian mengira-ngira usia Mbah Maksum itu kira-kira lahir sekitar tahun 1873. Mbah Maksum itu punya ayah seorang ulama tapi juga sekaligus pedagang, namanya Kiai Ahmad. Ibunya adalah Kiai Kosimah. Nah, Mbah Maksum itu memiliki istri, pernah menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan Mbah Maslahah binti Mustofa Lasem. Tapi qadarullah, istri dengan pernikahan istri pertama ini keburu ibunya Maslahah ini sedo ya, sedo, dan kebetulan pada waktu itu belum sempat dikaruniai putra. Jadi Mbah Maksum dengan istri yang pertama itu belum, dan beberapa cukup lama Mbah Maksum itu menduda, sampai kemudian Mbah Maksum menikah lagi dengan Mbah Nuriyah. Mbah Nuriyah ini pada waktu pernikahan dengan Mbah Nuriyah ini, Mbah Maksum dengan Mbah Nuriyah ini terpautnya cukup jauh ya. Ini mungkin jadi inspirasi teman-teman. Barangkali teman-teman yang mahasiswa ini nggak usah berpikir nyari jodoh dulu lah. Jangan-jangan jodohnya itu masih kelas TK gitu. Jadi itu ya. Mbah Maksum itu usia 36 tahun waktu menikah yang kedua. Istrinya itu baru 11 tahun. Jadi kira-kira terpaut berapa tahun itu? Kalau 20-an ya. 25 ya. 25 tahun, 25 tahun kalau teman-teman sekarang usianya sekitar 20-an belum lahir itu. Jangan-jangan istrinya jenengan ini belum ada yang lahir. Nah ini. Nah, dari pernikahan kedua ini sebenarnya Mbah Maksum dikaruniai putra banyak sekali, 13 putra, tetapi memang qadarullah juga itu ujian, tempaan orang-orang hebat itu selalu menghadapi persoalan-persoalan yang luar biasa. Mbah Maksum itu putranya itu wafat itu 8 ya, tidak bain-bain itu 8 putra wafat sejak kecil. Jadi orang-orang yang dicintai beliau, berarti beliau mengantarkan orang-orang yang dicintai ke ke kuburan itu sampai 8 kali itu tidak mudah. Jadi putra yang tersisa itu ada 3. Yang pertama itu Yai Ali Maksum. Ini menarik, Yai Ali Maksum ini putranya Mbah Maksum tentu dididik sebagai ahli kitab, ternyata nanti akan menjadi menantu dari Mbah Munawir Krapyak. Jadi Mbah Munawir Krapyak ini menurunkan genealogi Quran. Jadi ada dulu tradisi gitu. Jadi harus ada penjaga kitabnya itu. Jadi Mbah Munawir itu nembung sama Mbah Maksum ini, putrane sampean mengko tak kanggo jaga gawang kitab di Krapyak gitu ya. Ada putranya lagi Ahmad Sakir ya. Ahmad Sakir ini nanti yang akan melanjutkan pondok pesantrennya Mbah Maksum. Ada putranya lagi Azizah. Jadi ada tiga putra ya dari Mbah Maksum. Nah, Mbah Nuriyah ini sosok unik ya. Kalau teman-teman paham tentang sejarah ulama-ulama besar di Jawa Timur khususnya, biasanya genealoginya naik ke atasnya itu ke Mbah Sambu. Kalau makamnya Mbah Sambu itu di Masjid Lasem itu. Nah, ini makamnya juga bersebelahan dengan Mbah Maksum nantinya. Jadi yang menurunkan ulama-ulama besar di Jawa Timur itu Mbah Sambu. Mbah Sambu namanya. Nah, Mbah Sambu ini ternyata dari pihak istrinya Mbah Maksum ini itu termasuk keturunannya dari Mbah Sambu, itu Mbah Nuriyah. Nah, Mbah Nuriyah sepanjang hidupnya memang dikenal menjadi ahli Quran. Tidak pernah terbukti bahwa Mbah Nuriyah ini orang yang hafal Quran, tetapi menariknya adalah dalam proses beliau mengajarkan Al-Quran kepada santri-santrinya, di ayat manapun ketika santri itu salah itu bisa mengingatkan dengan tepat. Nah, ini hebatnya zaman dahulu. Jadi memang Quran bukan angga-anggaan kowe wis hafal Quran apa ora, enggak. Zaman dulu enggak gitu. Jadi Al-Quran menyatu dengan kehidupan Mbah Nuriyah. Meskipun Mbah Nuriyah tidak menyatakan dirinya sebagai orang yang hafal Quran, hakikatnya hidup beliau itu memang sudah menyatu dengan Al-Quran. Bahkan Mbah Nuriyah ini selain menjadi ahli Quran, betul-betul menjadi ahli di makna-makna terdalam dari Al-Quran. Nah, ini menjadi catatan dari ini ada pergeseran di dunia santri, yang dulu santri itu kuat di tradisi membaca kitab dan membaca pembahasan fikih itu matang. Hari ini yang menjadi tren itu bukan gitu. Yang menjadi tren adalah orang pintar baca Qur'annya, tetapi tidak diiringi oleh pemahaman utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran itu.
Nah, Mbah Nuriyah ini sosok ulama perempuan yang memang menguasai Al-Quran sekaligus menguasai tafsirnya gitu. Bahkan ada beberapa yang ngecek itu tafsir beliau itu penjelasannya meskipun beliau tidak menggunakan tafsir Jalalain, tapi penjelasannya hampir mirip dengan penjelasan tafsir Jalalain. Nah, dari buku yang saya baca, kebetulan saya merujuk pada buku yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Tomafi. Ya. Di situ dikatakan bahwa kedudukannya Mbah Nuriyah ini, bahkan sampai ada yang disebut di buku ini, Mbah Nuriyah ini kalau banyak-banyakan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dengan Mbah Maksum, itu lebih banyak Mbah Nuriyah. Hebat ini. Jadi memang kalau menghasilkan orang-orang hebat ini harus ada perempuan yang hebat di situ. Nah, gitu. Nah, ini kita akan melihat di sini nanti adik-adik kita akan melihat bagaimana kehidupan ulama untuk menjadi ibroh bagi kita ya, untuk mengukur diri kita ini, bagaimana cara memanfaatkan waktu yang terbaik. Mbah Maksum itu akhirnya nanti mendirikan pesantren disebut dengan pesantren Al-Hidayah, lalu beliau wafat 17 September 1972. Jadi kira-kira itu. Nah, saya ingin ngawali dari perjalanan karir intelektual. Jadi kita bisa mapping genealogi intelektualnya di mana gitu ya. Perjalanan intelektual Mbah Maksum ini cukup variatif ya. Pertama, Mbah Maksum itu pertama kali tentu belajarnya kepada bapaknya sendiri. Ya, bapaknya sendiri Kiai Ahmad bin Abdul Karim, itu bapaknya sendiri seorang ulama juga seorang pedagang. Lalu beliau mondok yang paling dasar itu kepada Kiai Nawawi di Jepara. Jadi beliau belajar ke Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu sambungnya nanti ke Kiai Ismail yang bapak alas di daerah pesantren-pesantren Kajen. Ya, itu Mbak Kiai Nawawi Jepara, murid dari Kajen. Mbah Maksum berguru kepada ulama-ulama Kajen itu beberapa diantaranya adalah Kiai Abdullah Kajen, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Siraj. Nah, itu di satu sisi. Baru kemudian beliau berguru kepada Kiai Umar bin Harun. Nah, Kiai Umar bin Harun kalau kita lacak ternyata Kiai Umar bin Harun itu pernah berguru kepada Yai Nawawi Al-Bantani. Jadi terhubung gitu ya, sanad keilmuannya dengan dan kepada Syekh Abu Bakar As-Sattaq, yaitu yang mengarang kitab I'anatul Thalibin. Ya, popokannya ulama di Jawa gitu ya, di Nusantara itu biasanya terhubung ke sini ya, murid genealogi intelektualnya merujuk ke Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar As-Sattaq. Ya, Kiai Nawawi Al-Bantani tentu sangat masyhur ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Tapi kadang-kadang kaum akademis itu sering anak pesantren itu juga terpeleset ya. Tidak bisa membedakan mana Nawawi Al-Bantani, mana Imam Nawawi yang mengarang Arba'in Nawawi. Itu beda, dua orang yang berbeda gitu ya. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani karyanya banyak sekali yang dikaji di pesantren, diantaranya Nasoihul Ibad itu ya. Itu diantaranya dan banyak sekali. Ada kalau nggak salah komik Tuhjan itu juga dari beliau. Mbah Maksum juga punya sambung sanad ke Kiai Maksum Damaran Kudus, jadi nyambung situ. Terus Kiai Syarafuddin, lalu Kiai Ridwan Semarang. Nah, Kiai Ridwan Semarang ini cukup menjadi menarik ya. Beberapa kali saya di grup Kopi Soda itu selalu disinggung-singgung Kiai Ridwan Semarang ini, termasuk yang dekat ada yang menyatakan Kiai Ridwan itu gurunya Kiai Soleh Darat, tapi wallahu a'lam. Ini kita juga perlu tahu nih, orang-orang Semarang ternyata ada orang hebat zaman dulu di Semarang itu namanya Kiai Ridwan. Lalu berguru kepada Kiai Idris Jamsaren. Nah, Kiai Idris Jamsaren ini cukup ini perlu teman-teman ketahui. Jadi di Jamsaren itu pernah ada kekosongan ya, pesantren yang didirikan oleh keraton di daerah Jamsaren itu, namanya pesantren Jamsaren. Pernah kekosongan ini. Begitu kekosongan butuh kiai ini. Akhirnya apa? Akhirnya itu kalau nggak salah itu murid kinasihnya Mbah Soleh Darat itu kemudian ditugaskan untuk ke sana. Jadi Mbah Soleh malah tidak ada pelanjutnya karena murid utamanya justru dikirim untuk membesarkan ke pesantren Jamsaren. Nah, Kiai Idris ini muridnya Kiai Soleh Darat. Jadi ini ketemu ya, Kiai Nawawi Al-Bantani ketemu, Kiai Soleh Darat ketemu. Jadi di atasnya Mbah Maksum ini sanadnya ketemu semua ke Mbah Maksum. Lalu Kiai Demyati ini At-Tirmasi dari Termas, sama Kiai Mahfud At-Tirmasi atau Tirmasi, kadang-kadang disebut Turmusi gitu ya.
Dua-duanya ini ahli hadis ya, ulama-ulama yang sangat masyhur. Ini pendekarnya di Mekah. Pendekar di Mekah di era itu ya tiga ini, Kiai Nawawi Al-Bantani, terus Kiai Soleh Darat, lalu Kiai Mahfud At-Tirmasi. Nah, ternyata Mbah Maksum ini juga berguru ke beliau-beliau ini. Guru beliau diantaranya juga Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi pembahasan tentang Kiai antara Mbah Maksum sama Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak banyak para ahli yang menyatakan. Bisa jadi memang hanya sekedar tabarukan karena usianya sendiri malah usia lebih tua Mbah Maksum. Tetapi kalau memang betul Mbah Maksum itu berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari, justru ini juga pembelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana orang mencari ilmu itu tidak berhubungan dengan usia. Barangkali siapapun yang lebih pandai daripada Anda, meskipun orang itu lebih muda, bolehlah kita berguru kepada orang lain. Nah, terakhir Mbah Maksum juga berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Nah, dari buku yang saya baca, saya belum menemukan penjelasan apakah kemudian Mbah Maksum itu sempat ngicip dalam arti betul-betul menikmati pergulatan intelektual di Mekah, atau memang dari ulama-ulama di Jawa saja dicukupkan, meskipun beliau tadi ada bertemu dengan Kiai Mahfud At-Tirmasi. Waktu belajar ke Mbah Mahfud At-Tirmasi itu apakah di Tirmas atau kemudian pada posisi di Mekah, itu kita tidak tahu. Nah, saya punya tradisi kalau saya membaca ulama itu, saya ingin lihat apa yang berharga, rahasia di balik suksesnya ulama-ulama itu. Kalau ada wiridannya, kalau ada amalan-amalannya gitu ya. Kalau ada keteladanan apa yang kemudian bisa kita ambil untuk kekinian, untuk modal kita santri. Nah, saya catat di dalam buku ini ya, di dalam buku Mbah Maksum Lasem karyanya Muhammad Lutfi At-Tomafi, itu ada beberapa keteladanan Mbah Maksum semasa menjadi santri. Misalnya, ini yang unik ini. Mbah Maksum itu ketika umur yang masih sangat muda, bahkan dugaan dari penulis itu baru usia 7 tahun, karena zaman dulu itu kan tidak detail usianya berapa. Yang jelas pada waktu khitan. Nah, tinggal lacak aja khitannya di Lasem itu tradisinya kayak apa. Kalau di Pekalongan misalnya masih kecil sudah dikhitankan. Ada kalau di Semarang ini SMP baru dikhitan gitu. Nah, kalau kemungkinan Mbak Maksum itu khitannya di usia-usia yang sangat muda, misalnya 7 tahun gitu ya, atau 8 tahun. Nah, zaman dulu kan punya tradisi ya, orang khitan itu biasanya khataman Quran gitu ya, diarak macam-macam. Nah, khusus Mbak Maksum ini unik. Atas permintaan gurunya, Kiai Nawawi, justru pada saat khitan, Mbak Maksum di depan semua hadirin, pada waktu usia yang sangat dini, dia membacakan hafalannya, Imriti sampai khatam. Berarti Mbak Maksum pada waktu sangat dini itu sangat menguasai Imriti. Jadi bait dasar ya, dasar Imriti. Nah, kemudian pada waktu Mbah Maksum itu berguru kepada Mbah Kiai Harun Sarang ya, Kiai Harun Sarang tadi, ya, Kiai Harun itu berguru kepada Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Satok, pengarang I'anatul Thalibin. Nah, Mbah Maksum pada waktu itu beliau 10 tahun kalau nggak salah itu di Sarang itu ya, Mbah Harun itu. Beliau sangat getol itu belajar alfiyah, dan menariknya pada waktu itu jiwa entrepreneur kali ya, dan mengikuti tradisi para ulama-ulama dulu ya. Mbak Maksum itu sembari ngaji itu sembari menulis alfiyah. Jadi alfiyah dia tulis sendiri, terus kemudian dijelaskan sendiri maknanya, tulisan yang lengkap itu dijual di teman-temannya gitu. Jadi kan dulu para ulama-ulama dulu kan punya tradisi begitu ya. Tradisi pada waktu tradisi percetakan belum marak, para ulama biasanya pekerjaan sampingannya adalah menerima pemesanan nulis kitab. Jadi kitab itu dikerjakan misalnya sampai 3 bulan, 4 bulan itu baru dijual gitu. Ulama itu yang menulis. Nah, gitu. Maka ada naskah 1, naskah 2 gitu. Itu di zaman dulu. Nah, Mbah Maksum itu nampaknya mengikuti tradisi ulama dulu. Misalnya ada pengarang tafsir Khozin. Khozin itu kan khasanah, jadi gudang gitu ya. Itu karena penulisnya itu penjaga gudang gitu. Kayak gitu-gitu. Dan sebagainya ya. Nah, di sini kita ngelihat Mbah Maksum itu sejak
berguru di sarang itu sudah biasa nulis alfiah. Entah berapa kali Mbah Masum itu sudah menulis buku tentang alfiah itu yang disarah dia sendiri, dijelaskan maknanya dan kemudian dijual teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa Mbah Masum itu adalah pribadi yang sangat tekun ya, sangat teliti dalam nulis itu. Biasanya kalau cowok itu kan males nulis ya. Saya termasuk orang yang kalau nulis tuh males banget. Nanti kalau minta catatan guru itu pinjem ke teman cewek gitu. Tak fotokopi gitu, catatannya wingi piye gitu kan. Tapi ini enggak, Mbah Masum ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Mbah Masum itu hotnya bagus, hototnya bagus. Kalau saya juga punya misalnya di Meranggen itu yang hototnya bagus itu Kiai Mahdum, Mbah Mahdum. Pendiri pesantren Al-Mubarok, menantunya Ye Muslim. Itu hotnya bagus itu. Termasuk sampai sekarang itu kitab-kitab yang kayak misalnya Hizib Nasor yang dari Ye Muslim itu yang menulis itu menantunya itu Ye Mahdum itu. Nah, Mbah Masum ini pernah bertabarukan kepada Mbah Khalil Bangkalan ya. Dan pada waktu ini Mbah Khalil Bangkalan ini kan sebenarnya ulama yang diakui oleh ulama-ulama di Jawa ini termasuk ulama yang kasaf itu. Jadi sebelum Mbah Masum datang itu Mbah Khalil itu sudah tahu nih, ini ada orang hebat mau datang. Kan berguru itu hanya untuk tabarukan. Jadi Mbah Khalil itu memerintahkan muridnya itu bikin kandang ayam, kurungan ayam. Bikin kurungan ayam yang gede. Kenapa? Ini ada jagonya. Orang Jawa mau datang ini, jagonya. Jago Jawa nanti kita kurungi gitu. Jadi Mbah Masum datang itu langsung dikeroyok orang. Itu kan memang guru-guru zaman dulu unik ya. Dikeroyok dikurung beneran ini. Dikurung di kurungan ayam gitu. Itu sebenarnya simbolik ya. Sebenarnya Mbah Hasyim ingin mengatakan Mbah Masum itu sebenarnya sudah tidak perlu mondok di sini. Kamu itu sudah ngalim gitu. Sudah. Dan mental jago itu ngeluruk itu mana-mana sendirian gitu. Nah, betul Mbah Khalil gitu menerima Mbah Masum, itu langsung sama Mbah Masum bukannya diajak, diminta ngajar alfiah 40 hari 40. Jadi 40 hari itu suruh ngajar alfiah. Mbah Masum itu disuruh mengajarkan alfiah dan hanya diperkenankan mondok 3 bulan saja. Orang itu agak-agak. Nah, waktu kemudian perpisahan itu Mbah Khalil itu pisah dengan Mbah Maksum itu dilepas sama Mbah Khalil itu dilepas dengan bacaan doa sapu jagat. Jadi pamitan gitu ya, doain. Ayo tak doain. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Mbah Maksum jalan kan. Begitu jalan agak jauh gitu. Suruh balik lagi, doain lagi. Rabbana. Pergi lagi, balik lagi. Rabbana. Didoain sampai 17 kali. Kita masih nggak tahu apa filosofi itu. Nampaknya Mbah Khalil sudah menerka bahwa anak ini memang secara intelektual bagus, juga didoain bagusnya itu tidak hanya urusan ngaji tok nggak punya apa-apa, tapi harus kaya kali begitu ya. Rabbana atina. Nah gitu. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjut. Nah, perjalanan kemudian itu Mbah Masum akhirnya seperti yang kita sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Masum kemudian setelah berguru pada ulama yang begitu banyaknya, ya, Mbah Masum berguru kepada ulama yang begitu banyaknya. Namun pada perjalanan hidupnya kemudian Mbah Masum justru memutuskan diri sebagai seorang pedagang. Nah, ini jadi mungkin karena Mbah Masum itu kan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim ya memang harus orang yang memang menjadi khairul ummah. Khairul ummah itu ya tidak hanya sekedar kue pinter tapi ngemisan ngeran duwe apa-apa, tapi punya dignity, punya kehormatan. Kiai nah dia kan yo ora inggrang-ingring gitu kan. Itu juga nanti dibuktikan pada periode akhir ya, ketika salah satu muridnya Mukti Ali itu menjadi menteri agama kan, minta menghadap ke Mbah Masum. Mbah Masum ngomongnya, aku ora padha zaman semono lho ya. Kowe ora usah mikir nak teko rene nggo duit kanggo aku sugih. Ngono. Itu kalimatnya Mbah Masum itu. Aku di mobil kae lho, ngono. Itu muridnya itu mau diangkat jadi menteri agama, Mukti Ali gitu.
Nah, oke, kita lanjut ya. Dalam kehidupan real, Mbak Masom mengajarkan bahwa ilmu itu ada harga dirinya. Seorang pencari ilmu itu tidak kemudian menggunakan ilmunya itu untuk mencari uang, bukan itu. Urusan mencari uang sendiri gitu. Dan itu dilakukan oleh Mbak Masom. Jadi kalau teman-teman mau menjadi orang alim itu juga pesan dari, kalau nggak salah, Mbah Maimun ya. Mbah Maimun katakan, kiai-kiai iki kudu sugih. Nah, orang sugih mengko memperlakukan pesantren itu kayak harta yang diperbutkan. Niatnya jadi geser gitu. Nah, itu. Mbah Masom itu berdagang. Jadi hidupnya pada waktu itu berdagang. Beliau menjadi pedagang yang cukup besar dan wilayah dagangnya tidak hanya sampai Lasem saja, bahkan sampai ke pelosok, sampai ke Jombang. Namun demikian, Mbak Masom itu tergugah nuraninya. Meskipun beliau berdagang, tetapi tetap menyempatkan untuk untuk mengajarkan ilmu. Nanti kita akan lihat Mbak Masom itu tetap mengajarkan ilmu pada waktu berdagang. Bahkan di waktu di pelosok itu, nanti di pasar itu, di masjid, beliau menyampaikan ilmunya. Jadi di tengah-tengah berdagang itu tidak lupa untuk berbagi ilmunya. Nanti di catatan belakang barangkali saya masih ingat itu. Nah, pada waktu dagang itu sampai suatu hari di Semarang, Mbak Masom mimpi bertemu Rasulullah. Mimpinya di Semarang. Saya nggak tahu kenapa kok di Semarang gitu kan. Nah, dalam mimpi itu Rasulullah dengan jelas beliau mengatakan la khairan illa fi nasril ilmi. Tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kau gunakan hidup ini untuk menyebar ilmu. Ini penting ya untuk jadi quote teman-teman gitu ya. Ini nasihat Rasulullah dalam mimpi kepada Mbak Maksum. Sementara Mbak Maksum itu, meskipun padahal Mbak Maksum itu juga selain selain berdagang kan sebenarnya sudah bikin pengajian juga di pasar gitu. Tetapi ditegaskan lagi Rasulullah, tidak ada kebaikan di dalam hidupmu kecuali dalam aktivitas menyebar ilmu. Nah, ini kalau para guru-guru mengajarkan kepada kita gitu ya, kita harus tahu wilayah mana kita ditempatkan Allah. Ada orang yang memang terbaiknya untuk aktivitas menjaga ilmu, ada yang baiknya aktivitas berdagang, ada juga. Nah, jangan sampai kita keliru gitu. Di mana kita ditempatkan, itulah kita serius ya di situ. Nah, ketika Mbah Maksum mendapatkan mimpi ini, langsung disuankan ke Mbah Hasyim. Kita ingat Mbah Hasyim ini orang yang pakar hadis, Mbah Hasyim ini. Ketika disampaikan kepada Mbah Hasyim, apa dawuhnya Mbah Hasyim? Kata Mbah Hasyim, itu sudah tidak perlu diinterpretasikan lagi. Perintahnya sudah jelas, nggak perlu, itu sudah nggak samar-samar gitu. Intinya jenengan kon saiki tinggalkan semuanya, fokus membagi ilmu. Karena kita melihat bagaimana perjalanan intelektual seserius itu tadi loh. Kan kadang-kadang sangat disayangkan ada teman-teman yang dari kecil mencari ilmunya luar biasa, tapi karena persoalan maisah kemudian ilmu itu ditutup, tidak dilanjutkan gitu. Ya gitu. Nah, Mbah Maksum kemudian, saya baru tahu ini ada genealoginya nanti. Watak. Jadi kalau dulu para habaib selalu bilang, ketika kita mengajarkan ke putra kita nggak bertele-tele, kita ngomong dulu datukmu begini gitu. Jadi contoh untuk gerak seseorang itu yang langsung lihat laku para guru-gurunya. Nah, saya melihat di sini gitu, misalnya dulu saya pernah baca biografinya Mbah Muslih ya, kakek guru saya di Meranggen itu. Mbah Muslih itu pernah mondok di Tirmas. Setelah At-Tirmasi, tapi sebelum pulang dari Tirmas itu beliau itu nyepi dulu di Mbah Mutamakin. Setelah itu jalan nyepi lagi di makam Habib Sepuro itu ya, Habib Tholib Pekalongan Sepuro itu. Ternyata laku itu ada di Mbah Maksum ini. Nah, ini kan gurunya Mbah Maksum. Jadi jejak itu diikuti, apa yang dilakukan gurunya diikuti oleh muridnya. Mbah Maksum ini juga ketika setelah dapat mimpi konsultasi dengan yang hidup, konsultasi dengan yang sudah mati gitu. Ini hasanah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar pesantren itu. Konsultasi juga sama Habib Ahmad Tholib Pekalongan, minta petunjuk, minta doa.
Bahkan konon ketika Mbah Maksum itu ke makam itu, Mbah Maksum melihat jenggrengannya Habib itu, dan kemudian Habib itu yang memimpinkan doa kepada Rasulullah, kepada Allah gitu. Mendoakan kepada Allah. Jadi Habib Ahmad Tholib itu yang memimpin doa sendiri untuk kemudian dikasih kelancaran dalam mendirikan pondok. Jadi ini awal mula kenapa kemudian Mbak Maksum pada akhirnya membuat pondok, yang pondok itu dikasih nama Pondok Pesantren Al-Hidayah. Itu Mbak Maksum. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya nyatat lagi, mungkin tidak bisa saya ceritakan semua, tapi saya catat hal-hal yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Sekarang kita beralih ke wiridan dan ngaji. Mbak Maksum itu pelajaran yang menjadi wirid, kitab yang menjadi wirid itu. Yang pertama Al-Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran dan tafsirnya tentu juga. Lalu mengajarkan Jurumiyah, Alfiyah. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan intelektual beliau, memang nampaknya Mbak Maksum itu sangat kuat di ilmu alat ya tadi ya. Dari sangat dini saja sudah menguasai Imriti tadi kan. Lalu Fathul Qorib dan Fathul Wahab. Lalu Ikhya dan Hikam. Pernah ditanya, Mbah, berapa kali Anda membaca Hikam dan Fathul Wahab? Kata Mbah Maksum, saya membaca Hikam dan Fathul Wahab sebanyak usia saya. Kalau usianya beliau 74 misalnya, ya berarti beliau khatam 70 kali. Padahal ya itu kayak apa itu besarnya gitu. Karena usia beliau tidak 10 tahun kan. Beliau kan usianya sebanyak usia saya baca. Jadi menjadi wiridan utamanya itu adalah Al-Hikam dan Fathul Wahab. Itu yang menjadi wiridan utama. Jadi kalimatnya beliau gitu. Saya membaca Ihya dan Hikam itu sebanyak usia saya. Berarti khatamnya itu sebanyak usia saya. Kalau beliau meninggal di usia berapa tadi? 70-an enggak? Kalau 70-an ya berarti 70 kali. Tapi nampaknya lebih dari 70. Nah, pernah beliau komentar tentang Ihya. Komentar ini saya sebenarnya mau lihat sirnya ini. Sekarang ini udah jarang ya. Tentang Ihya, beliau mengatakan, aku khawatir santri yang belum pernah khatam Ihya memberi pengajaran kepada umat. Semoga dia selamat. Ini kayaknya ada kurikulum tersembunyi yang dimiliki oleh kiai-kiai khos. Anda boleh jadi ulama kalau kau khatam Ihya. Mbah Maksum itu punya murid. Hampir 80% muridnya itu pasti pernah dikunjungi rumahnya. Anda bayangkan saja. Saya ono orang kayak model angel kan. Saya alhamdulillah masih menikmati ya, punya guru di Meranggen itu Mbah Yai Abdul Basir Hamzah. Mbah Yai Abdul Basir Hamzah itu semua muridnya beliau kenal. Semua muridnya. Kadang-kadang kalau kiai pondok pesantren besar itu kiai nggak kenal. Saya itu loh. Kalian satu persatu ya, setiap hari ketemu saya nggak kenal. Jenenge sapa takok meneh, takok meneh. Paling sing wis teko ning omah terus bolak-balik baru ngerti gitu ya. Prayogi baru ngerti. Irwan. Tapi yang lain-lain jujur saja. Itu Yai Basir itu kenal semuanya. Nah, Mbah Maksum tidak hanya kenal, akrab dengan keluarganya. 80% nih. 80% keluarga santri-santrinya dikunjungi oleh Mbah Maksum. Nah, ini Mbah Maksum punya tradisi mengikuti. Nah, kalau kita mau belajar pada ulama itu sebelum belajar ilmunya itu belajar lakunya ini. Mbah Maksum punya tradisi itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ritualnya tidak pernah makan kecuali bawa teman. Mbah Maksum juga begitu, tidak pernah mau makan sendiri. Jarene Mbah Maksum itu wong sing mangan bareng-bareng. Kuwi mangane kuwi ngurangi hisab ning kon akhirat. Yang paling merepotkan kan hisab. Memang yang paling ditakuti para ulama-ulama itu karena hisab. Kenapa? Ya barang rizki itu ya. Rizki itu halal. Halalnya aja merepotkan karena dihitung, apalagi haramnya. Harus dihisab satu persatu digulai. Nah, kata Mbah Maksum itu begitu. Dawuh Mbah Maksum, orang yang biasa makan bersama itu akan mengurangi hisab besok di hari kiamat. Nah, Mbak Maksum punya prinsip tadi, mengamalkan hadis beliau anni walau ayah. Jane iki Mbak Maksum meskipun beliau itu berdagang, kan tadi selalu menyediakan waktu untuk mengajar.
Maka waktu di pasar di daerah pelosok itu, di masjid itu setiap hari itu beliau menyediakan waktu untuk belajar. Ternyata Rasulullah menghendaki lebih dari itu kan, diimpeni mau. Tidak ada kebaikan kecuali membagi ilmu. Memang harus betul-betul menarik diri sepenuhnya. Padahal Mbak Masum pikiran beliau itu ya aku berdagang, nguripi anak bojo gitu. Tapi kemudian ilmu juga aku bagi. Karena prinsipnya balighu anni walau ayat. Nah, sebagai kiai, nah ini hebatnya kiai-kiai kita dulu gitu ya. Dan ini juga harus menjadi inspirasi kita semua ya. Ya yang saiki kayak dadi kiai-kiainan kudu wani tirakat. Ya itu kayak Mbak Masum ini tirakat ya. Beliau pernah tirakat itu puasa 3 tahun. Sing 1 tahun diniati untuk keselamatan keluarganya. Muga-muga anak keturunanku dadi wong sing selamat ya, donya lan akhirat. Sukses donya lan akhirat. Masa full itu, Pak. Full. Yo mesti ana sing meh model dalail. Nah, terus kemudian puasa 2 tahun berturut-turut untuk kesuksesan santri. Itulah kenapa Mbah Masum paling tidak seneng kalau ada santri di pondok. Itu kok poso sing neko-neko, malah ra entuk. Kowe tugasmu ngaji sing nirakati aku. Mbak Masum itu gitu. Santri-santri sing apa meneh sing santri senenge kejadukan macam-macam itu dimarahin sama. Kon batal ki. Dalail we dibatalke sama Mbak Masum. Aja dalail sing mosoni aku wae. Ya itu. Jadi waktu yang berharga itu untuk belajar, ya udah belajar gitu. Tugas saya. Nah, kadang-kadang ini sing tak jiko. Kadang-kadang juga ngono kuwi. Ngono. Nak dina Senin aku arep poso kowe maju mundur. Engko nak poso aku jelaske mahasiswa nglentere piye. Akhire wis ora sah poso wis kan. Ya gitu-gitu ya. Nah, beliau meneladani lagi kiainya adalah Kiai Abdullah dari Kajen yang gemar bersedekah. Bahkan di awal pendirian pada waktu pertama kali mondok itu ngajak misalnya kayak aku kan nggih pondok misalnya. Mar, kowe mondok ning nggonku ya, ngene kan. Ngono iki. Irwan mondok ning nggonku ya, ora duwe duit ya, Pak. Kowe sing makani aku kabeh. 26 dipakani Mbah Maksum kabeh. Semua santrinya waktu perdana itu, 26 santrinya itu, yang nanggung makanya adalah Mbah Maksum. Wis sedekah ya. Sedekah. Jadi seringkali bahkan sampai belakangan kalau ada santri pamitan mbek lentrak. Kenapa le? Pamit. Sangune telas ya, tiang sepah lagi gak ono gadah yatra iki. Kalau tak wangsulin. Aja. Engko ngajimu ini. Nak bapakmu ra duit engko sing nanggung aku. Jadi, nah ini kayak kadang-kadang ngapunten nih, sering bertolak belakang dengan yang terjadi hari ini. Kadang-kadang kiai rodok galak mbek santri sing ngekose telat bayar. Kowe kok ora bayar-bayar. Nah, cuman dulu malah enggak gitu. Eman-eman le aja balik, aku sing nanggung. Itu Mbah Maksum, wangel. Nah, beliau mengamalkan juga prinsip kayak Kanjeng Nabi. Jadi orang yang memang dekat kepada Allah, setiap hari itu selalu ditanyakan kepada Allah. Diukur diri, rasane diukur diri. Iki kewes apa ora, penak apa ora. Misalnya kayak ini. Mbak Masum suatu ketika lagi ngaji, pulang-pulang melihat ada tumpukan beras banyak. Ngono ki wis wedine pol. Ya Allah, aku isin mbek Gusti Allah. Mosok aku nyimpen makanan kok ngene akeh. Ngono kuwi. Rasulullah kan begitu juga. Rasulullah kalau ada beliau pernah sakit, Rasulullah pernah sakit. Sakit itu terus dalam kondisi sakit malah kiringan emas. Kayak kemasin ndi? Emasin. Lha pripun? Emas iki lho, lek ndang disodakono isin aku. Suwe-suwe tegowo. Emas kok digowo suwe-suwe ini ndang dikake wong. Tidak boleh. Makan tidak lebih dari 3 hari. Khawatir kena ayat wong sing numpuk-numpuk harta. Numpuk-numpuk pondok. Dan Mbah Maksum pernah tumpukan beras ini terus. Wah, ki piye to ki beras akeh men. Langsung akon santri. Ono di bang tonggo-tonggo kayak. Lah, bunyai bar salat. Duh, berasnya ndi, Mbah? Lho, tak keke wong to. Lho piye niku? Wong niku blonjo sesuk kanggo muludan kok. Wis dibageke. Jadi saking-sakinge gitu Mbah Maksum gitu ya. Bahkan ada kalau nggak salah itu ada pernah saya dengar cerita, tapi saya cari lagi belum ketemu lagi. Sependek ingatan saya gitu. Mbah Maksum itu punya tradisi nak bengi-bengi itu razia ning nggon putra-putrine gitu. Putra-putrine itu kalau kita itu biasanya kan kalau sudah habis maghrib kan nggak mungkin makan lagi gitu. Dicaki segone se ono apa ora.
kan ana turah lawuh apa ora. Kuwi langsung segera dibagikan ke santri. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan sisa gitu ya. Hanya sementara banyak orang yang kelaparan, kita kok masih kelebihan gitu. Kuwi kan isin gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Ini keteladanan Mbak Masum. Adik-adik yang berbahagia, udah derek sidik ini, alhamdulillah. Berarti tugas saya udah hampir selesai ini. Nah, ini Mbak Masum, nasihat-nasihat beliau gitu ya. Nasihat beliau dan itu dipraktekkan oleh beliau. Ini nasihat beliau kepada salah satu muridnya yang sowan ketika mau diangkat menjadi menteri agama, Pak Mukti Ali gitu. Pertama, ya iki rada sangat ke organisasi. Mbak Masum pernah mengatakan, kowe aja nyerek BNU loh. Kowe kan yang dhuwur itu. Kalau di atas itu politik macam-macam gitu. Tapi bagaimanapun jangan pernah kau membenci NU. Karena aku ikut mendirikannya. Kowe nyerek NU padha wae nyerek. Makanya rada wedeni memang. NU iki rada wedeni. Akeh kiai-kiai yang mentaruhkan diri itu kayak gitu. Kadang-kadang kene rada piye ngono kan. Wah. Mbah Yai lho aku ki melu. Terus kata dawuhe Mbak Maksum, siapapun yang datang butuh hajat jangan pernah ditolak. Kowe nak ana wong, engko nak dadi wong gedhe ana wong butuh hajat kok. Meskipun kamu tidak punya, biar carane kok rampungi problemnya orang itu. Bahkan kalau perlu kamu menghutang untuk menyelesaikan problem orang yang karena wong diutus, wong teko nang nggonmu ki ora mlaku dhewe. Kuwi digerake kok Gusti Allah. Gusti Allah ini adalah milih di antara wong sugih sing dipilih kowe. Nah, piye carane kok atasi problemnya gitu. Bahkan kalaupun kamu hutang. Dan itu juga dilakukan oleh Mbak Maksum. Mbak Maksum itu ana misalnya ana urunan apa-apa, aku melu yo tapi aku taksih melu yo. Aku melu nyanggung kuwi. Tapi aku utang gitu ya. Yang penting melu. Ya, gitu-gitu. Ya, luar biasa ya. Terus Mbak Maksum itu melarang putra-putrinya untuk jadi PNS. Tapi alasannya itu tadi. Lu kalau kita beritanya, kalau anak kiai kok sekolah ning umum, terus yang nekuni pondok ki siapa? Memang putranya Mbak Maksum kan jadi Mbah Ali Maksum. Mbah Ali Maksum itu putranya Mbak Maksum yang jadi menantunya Mbah Munawir Krapya yang nanti mengembangkan di sana. Nah, Mbak Maksum itu termasuk tokoh pejuang, jadi aktif di NU, pernah di Majelis Konstituante apa kuwi DPR dhuwur pusat ya. Itu Mbah Bisri Mustafa yang ditugaskan biasanya juga duit ya. Juga gaji, tapi gajinya itu sering tidak dipakai untuk beliau sendiri. Beliau punya murid, kalau beliau ke Jakarta, biasanya datang ke muridnya. Suatu ketika muridnya bangun langgar. Sejak itu Mbak Maksum mengatakan seluruh gajiku jikuan kanggo bangun langgar. Itu Mbak Maksum. Jadi ringan banget ya. Ulama-ulama kayak gitu tuh urusan duit tuh ringan banget. Sudah tidak ini. Nah, Mbak Maksum ini perawakannya besar gitu ya, gagah gitu ya. Pernah terjadi kisruh PKI, beliau mengalami, bahkan kemudian beliau termasuk salah satu yang jadi target PKI juga karena tokoh yang sangat berpengaruh ya. Nah, pada waktu itu santri-santrinya itu kemana-mana pengennya ngawal Mbak Maksum terus malah beliau dawuh, kowe ora usah khawatir, kamu nggak usah pada khawatir dengan keselamatanku, saya tidak butuh untuk dijaga, saya serahkan nasibku kepada Allah, kalau saya mati toh saya mati syahid. Itu menunjukkan keberanian seorang Mbak Maksum. Tapi beliau betul-betul mewaspadai ya PKI itu sampai beliau dawuh wesi ora iso ditugel kecuali kanggo wesi. Jadi besi tidak bisa dipotong kecuali dengan wesi. Jadi apa yang dilakukan oleh PKI harus dilawan dengan cara-cara yang sama, kekuatan yang berimbang gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini yang dari bacaan saya ini ngapunten, ini sebenarnya hari ini gilirannya Pak Syam gitu ya. Pak Syam itu ya bercerita tentang Mbah Dimyati gitu ya, satu ulama yang hebat di Sunda, tapi kebetulan beliau tuh nggak bayangannya masih minggu depan. Begitu ndelok, lu Kang kok saiki belum siap. Nah, saya dikabarin tadi malam juga, saya belum siap juga. Wes lah ya sepiye meneh. Akhirnya saya baca lembur tadi malam mungkin dengan banyak kekurangan. Kalau teman-teman ada yang punya referensi untuk menambahkan, monggo. Kalau kita mau diskusi pendalaman, monggo. Saya kira saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ustaz Mujib. Beri aplaus untuk Ustaz Mujib.